Pengganti Jordi Amat ditemukan dari Liga 1. Shin Tae-yong sisakan 4 pemain abroad yang tak dipanggil timnas Indonesia. Siapakah mereka? Pratama Arhan disodori perpanjangan kontrak oleh Suwon FC. Dia ditawari tetapi tidak diberikan kesempatan bermain. Gimana menurut kalian? Shin Tae-yong sempat tidak ingin panggil Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Bukan karena masalah rumah tangga, tapi jarang dimainkan di Korea. Pratama Arhan kena sliding tackle di latihan Suwon FC dan sempat memar. Tapi alhamdulillah sudah pulih untuk bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap panutannya di dunia kepelatihannya, yaitu legenda asal Jerman. Seperti apa sosoknya? Breaking news. Adi Satrio dipanggil timnas Indonesia dalam lawatan ke Arab Saudi. Jay Itzes bantah cedera jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang cedera serius. Lengkap sudah. Ini 12 pemain timnas Indonesia dari Liga 1 yang dipanggil Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. PSSI belum mengumumkan 26 daftar pemain untuk lawan Arab Saudi dan Australia, tetapi sudah bisa diprediksi 14 pemain abroad yang bergabung. Semakin dekat dengan FIFA Matchday September, semakin terbuka juga prediksi pemain-pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan ada 26 pemain yang akan dipanggil terdiri dari 14 pemain abroad dan 12 pemain Liga 1. Timnas Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi Minggu 1 September 2024. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Diperkirakan tiba di Jeddah pada Minggu pukul 17.00 waktu Jeddah. Tanggal 2 September 2024 kami langsung latihan bersama. Shin Tae-yong sendiri memastikan tidak akan memanggil Jordi Amat karena masih menderita cedera. Persiapan sangat baik, tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah, ujar Shin Tae-yong. Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan tidak pulih-pulih. Akhirnya harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti. Shin tidak mempertimbangkan Elkan Bagot dan pada akhirnya memutuskan pengganti Jordi adalah Wahyu Prasetyo dari Malut United. Dengan ditemukannya pengganti Jordi Amat, maka 14 pemain abroad sudah bisa ditentukan. Sementara 4 pemain yang saat ini berkarier di luar negeri ditinggalkan Shin Tae-yong untuk pemanggilan kali ini. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, menceritakan menantunya itu telah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak selama setahun dari Suwon FC di Korea Selatan, meski jarang bermain. Pratama Arhan bergabung dengan Suwon FC dari tim Jepang, Tokyo Verdy, pada awal tahun ini. Namun dia baru mencatatkan 1 penampilan ketika bermain selama 3 menit melawan Jeju United pada 26 Mei 2024. Sialnya Arhan baru masuk pada menit ke-73 untuk menggantikan Jeong Dong Ho, namun sudah diusir keluar oleh wasit pada menit ke-76 karena menerima kartu merah. Sampai dengan pekan ke-28 Liga Korea Selatan, Pratama Arhan bahkan baru 3 kali masuk skuad Suwon FC. Ketika masih membela Tokyo Verdy pun, pemain berusia 22 tahun itu juga cuma tampil 4 kali dalam 2 musim. Pratama Arhan masih mempunyai kontrak hingga akhir musim ini bersama Suwon FC, tapi juga memiliki klausul perpanjangan semusim lagi. Andre menjelaskan Arhan kebingungan ketika ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Suwon FC karena merasa nyaris tidak pernah diberikan jam terbang. Bahkan dia ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Suwon FC, tapi dia merasa kenapa saya tidak dikasih kesempatan bermain.
Itu yang sedang diperjuangkan Arhan untuk bisa bertanding. Arhan komunikasi dengan agennya di Korea Selatan meminta difasilitasi untuk berkomunikasi dengan manajemen dan pelatih Suwon FC. Manajemen Suwon FC menawarkan perpanjangan kontrak setahun ke depan. Saya belum tahu. Keputusan ada di tangan dia. Yang penting bagi saya dia nyaman dan diberikan kesempatan bermain. Karena sekali lagi kami ingin Arhan mendapatkan menit bermain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat tidak ingin memanggil Pratama Arhan untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan karena masalah rumah tangga Arhan, tetapi lantaran fullback berusia 22 tahun itu jarang dimainkan Suwon FC di Liga Korea Selatan musim ini. Memang sebelum ada masalah ini pun, saya sudah berpikir apakah harus memilih Pratama Arhan atau tidak, ujar Shin Tae-yong. Sebab di Liga Korea Selatan pun, dia tidak masuk sama sekali ke skuad Suwon FC. Jadi memang dipertimbangkan masalah itu. Pada akhirnya, saya tetap memilih Arhan ke Timnas Indonesia. Setelah itu baru kejadian dan ada masalah Arhan seperti itu, ungkap Shin Tae-yong. Meski nyaris tidak pernah tampil bersama Suwon FC di Liga Korea Selatan. Karena baru bertanding sekali sejak bergabung pada awal tahun ini. Pesona Arhan tidak pudar di mata Shin Tae-yong. Arhan ini memang pemain yang sangat baik dan kerja keras. Jadi, kami tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini. Jadi kami harus mengontrol dia. Memang saya tidak bisa menjamin dia pasti akan bermain di Timnas Indonesia, tetapi kami tetap harus membawa dia agar tidak kehilangan pemain yang baik. Pratama Arhan terkena sliding tackle dari rekan setimnya di sesi latihan Suwon FC. Bek berusia 22 tahun itu sempat mengalami memar. Namun mertua Arhan, Andre Rosiade, memastikan bahwa menantunya itu tidak mengalami cedera serius. Memar Arhan juga telah pulih sehingga tetap bisa membela Timnas Indonesia. Andre sempat menghubungi Arhan sebelum Semen Padang menang 1-0 atas PSS Sleman di Stadion PT IKA, Jakarta. Keduanya rutin berkomunikasi. Saya diskusi soal Semen Padang sama Arhan. Saya minta doanya supaya bisa menang. Arhan dalam kondisi fit. Bahwa kemarin sempat disliding tackle waktu latihan. Iya, sempat agak memar tapi dia tetap latihan dan sudah pulih. Arhan nyaris tidak pernah bermain untuk Suwon FC. Sejak bergabung pada awal tahun ini, ia hanya diturunkan sekali di Liga Korea Selatan. Jadi kalau diberikan kesempatan oleh Suwon FC, insya Allah Arhan akan siap, tutur Andre. Arhan akan dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Mohon doanya saja sebelum berangkat ke Arab Saudi, Arhan diberikan kesempatan bermain supaya menambah rasa percaya dirinya, imbu Andre. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong memiliki reputasi kelas dunia. Sebelum menangani Timnas Indonesia sampai saat ini, pelatih asal Korea Selatan ini sudah mengibarkan namanya sebagai salah seorang pelatih nomor wahid. Pelatih yang kini berusia 53 tahun tersebut sebelumnya sempat berkiprah di Piala Dunia. Ia menangani Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Selain itu, ia juga sempat menangani sejumlah klub mapan seperti Brisbane Roar dan Seongnam Ilhwa. Shin Tae-yong sendiri terjun ke dunia kepelatihan pada 2005. Ia memulai karier kepelatihannya di Brisbane Roar setelah sebelumnya sempat memperkuat klub asal Australia ini. Di dunia kepelatihan ada sosok yang sangat mempengaruhi perjalanan Shin Tae-yong. Sosok ini adalah Dietmar Kramer. Pelatih asal Jerman ini sempat menangani Shin Tae-yong dan kawan-kawan pada persiapan Olimpiade 1992 lalu. Sesungguhnya saya banyak belajar dari Coach Kramer. Beliau memberi lebih banyak pelajaran ketimbang yang saya dapatkan sebelumnya. Kramer sendiri bukan pelatih biasa. Pelatih kelahiran Dortmund 4 April 1925 ini merupakan salah satu nama besar di dunia kepelatihan. Kramer yang sempat menangani sejumlah tim besar termasuk Bayern Munchen merupakan pelatih bergelimang prestasi. Majalah 442 juga memasukkan namanya ke dalam daftar 100 pelatih terbaik sepanjang masa versi mereka. Kramer juga banyak berkiprah di sepak bola Asia.
Selain menangani Korea Selatan, pelatih yang dijuluki Profesor Sepak Bola ini juga sempat menangani Jepang, Malaysia, dan Thailand. Shin Tae-yong mengaku banyak pelajaran baru yang didapatkannya dari kebersamaan singkat dengan Kramer. Bahkan menurutnya pelajaran yang didapatkannya tersebut jauh lebih banyak dibanding yang didapatkannya dari pelatih-pelatihnya sebelum Kramer. Sebelumnya saya merasa lebih banyak tarik ulur seperti bagaimana cara menakuti pemain dan membebaskannya ketimbang sisi teknis. Waktu itu saya belajar bahwa yang dibawa Coach Kramer adalah sepak bola dalam tingkatan lebih tinggi. Setelah jadi pelatih, Shin Tae-yong masih tetap menganggap Kramer sebagai sosok gurunya. Ia bahkan sempat menyambangi kediaman pelatih yang sempat beralih haluan sebagai jurnalis ini di Jerman. Ketika sudah menjadi pelatih, saya sempat mengunjunginya sebelum beliau meninggal, tutur Shin Tae-yong. Teka-teki soal salah satu kiper yang dibawa timnas Indonesia ke kandang Arab Saudi akhirnya terjawab. Adi Satrio dipastikan bakal bergabung dengan skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Pemanggilan Adi Satrio diungkapkan klubnya PSIS Semarang. Melalui laman resmi mereka, Laskar Mahesa Jenar julukan PSIS mengumumkan pemanggilan kiper utama mereka tersebut. PSIS kembali menerima surat pemanggilan timnas senior untuk satu pemain yakni Adi Satrio. Selamat berjuang Adi bersama timnas dan bawa timnas Indonesia meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia. Adi Satrio sendiri menurut surat panggilan dari PSSI tak hanya akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga kontra Arab Saudi. Kiper 23 tahun ini juga diplot untuk laga kedua timnas Indonesia pada ajang ini menjamu Australia pada 10 September 2024. Adi Satrio sendiri merupakan salah satu kiper terbaik Indonesia saat ini. Kiper kelahiran Tangerang tersebut juga telah menunjukkan permainan apiknya di BRI Liga 1 sejauh ini. Dalam 3 laga pertama timnya di BRI Liga 1 sejauh ini, Adi Satrio sukses menjaga gawangnya tak kebobolan. Ia mencatatkan total 6 penyelamatan dalam 3 laga tersebut. Tak cuma urusan mengadang serangan lawan, Adi juga apik dalam melepas umpan. Akurasi umpannya sejauh ini berada di angka 88,47%. Jay Itzes bangga dapat menjadi pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A. Bek berumur 24 tahun itu berharap kiprahnya bisa diikuti oleh pemain Indonesia lainnya. Jay Itzes menorehkan sejarah setelah bermain sebagai starter untuk Venezia yang berhasil mengimbangi Fiorentina 0-0 dalam matchday kedua Serie A di Artemio Franchi. Jay Itzes tidak dapat bermain selama 90 menit. Untuk menjaga kondisinya, pengoleksi 3 caps untuk timnas Indonesia ini ditarik keluar pada menit ke-68. Saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Saya berharap akan ada lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di level tinggi di masa depan. Semoga pencapaian saya dapat menginspirasi banyak orang, ujar Jay Itzes. Perihal spekulasi di dunia maya yang menyebutkannya mengalami cedera saat memperkuat Venezia kontra Fiorentina, Jay Itzes menjawabnya dengan meyakinkan, "Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang cedera serius." Jay Itzes menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat yang akan turun di 2 partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu dekat. Sebanyak 12 pemain dari klub-klub Liga 1 akhirnya dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ke-12 pemain itu akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Shin Tae-yong sejatinya belum mengumumkan secara resmi daftar pemain yang akan membela timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Meski begitu, juru taktik asal Korea Selatan itu akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia. 26 pemain itu terdiri dari 12 nama pilar klub-klub Liga 1. Sisanya 14 nama lainnya merupakan pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Pemain pertama yang dipanggil Shin Tae-yong dari klub Liga 1 adalah Dimas Drajat. Persib Bandung selaku klubnya itu mengumumkan secara resmi Dimas Drajat dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia.
Selanjutnya berasal dari Persebaya Surabaya, di mana Hernando Ari yang mengaku sendiri sudah dihubungi tim pelatih timnas Indonesia untuk datang ke Jakarta. Pemain ketiga dan keempat yang dipastikan merapat ke tim Merah Putih adalah Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya asal klub Dewa United. Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaman menjadi pemain kelima, keenam, dan ketujuh asal klub Persija Jakarta yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Selanjutnya ada Malut United yang mengumumkan bahwa 3 pemainnya, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo dipanggil untuk membela skuad Garuda. Untuk Wahyu Prasetyo kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk menggantikan Jordi Amat yang mengalami cedera. Jordi Amat dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia karena harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Shin Tae-yong lebih memilih mendatangkan Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot. Elkan Bagot tetap tidak dipanggil Shin Tae-yong meskipun saat ini sedang bersinar di Blackpool FC. Pemain ke-11 yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Ramadan Sananta asal klub Persis Solo. Terakhir, pemain ke-12 adalah Adi Satrio selaku kiper PSIS Semarang. Saat ini Shin Tae-yong tinggal mengumumkan 14 pemain abroad yang akan membela timnas Indonesia. 14 nama itu adalah Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Edzas, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Saine Patinama, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.